Tadi terkait dengan akreditasi untuk puskesmas, klinik dan laboratorium kesehatan, memang betul kita akan menyelenggarakan akreditasi puskesmas dan klinik dan laboratorium kesehatan pada bulan Mei mendatang ya. Jadi cuma berapa hari lagi nih. Jadi puskesmas, klinik dan laboratorium silahkan bisa melakukan pendaftaran untuk dilakukan penilaian mutu pelayanannya melalui akreditasi. Dan setelah 3 tahun betul sekali karena terkendala oleh COVID-19 di mana kita juga mencegah terjadinya penularan akibat COVID-19, memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang, salah satunya adalah akreditasi dan perizinan, waktu itu memang sempat ditunda. Untuk perizinan sudah dilakukan dan akreditasi memang akan kita mulai kembali. Sebetulnya untuk penyelenggaraan akreditasi ini banyak kebutuhan dari Fasiankes, utamanya bekerja sama dengan BPJS membutuhkan akreditasi ini. Nanti 1 Januari 2024 diharapkan semua Fasiankes sudah memiliki status akreditasi. Jadi akreditasi itu sebenarnya apa sih? Akreditasi itu adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan yang sudah diberikan oleh baik puskesmas, klinik maupun laboratorium kesehatan terhadap pelayanan yang diberikannya setelah dilakukan penilaian bahwa Fasiankes tersebut telah memenuhi standar akreditasi yang sudah ditetapkan oleh Menteri. Dan memang tujuan akreditasi sendiri memang ini kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45, memang negara bertanggung jawab atas penyediaan Fasiankes yang layak. Salah satu kata layak itu di Undang-Undang Kesehatan diterjemahkan sebagai yang bermutu. Dan tujuan akreditasi sendiri tentu saja untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan bagi pasien dan masyarakat yang mengunjungi Fasiankes tersebut. Jadi dengan akreditasi ini kita akan melakukan penilaian pembinaan di dalamnya baik kepada puskesmas, klinik dan laboratorium kesehatan terkait dengan upaya untuk keberlanjutan perbaikan sistem pelayanan dan kinerja yang fokusnya untuk kebutuhan masyarakat, keselamatan pasien dan juga manajemen risiko. Mungkin itu yang tujuan utama ya, kenapa akreditasi ini pemerintah sekarang sangat concern sekali untuk melakukannya. Selain memang untuk mutu, juga untuk meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya manusia yang ada di dalam Fasiankes, lalu meningkatkan tata kelola baik tata kelola manajerial maupun tata kelola pelayanannya yang ada di Fasiankes. Dan paling penting adalah Pak Menteri juga berpesan bahwa akreditasi ini harus mendukung program pemerintah bidang kesehatan. Sebenarnya yang menyelenggarakan sih bukan Kementerian Kesehatan sendiri ya. Jadi Kementerian Kesehatan dalam hal ini pemerintah pusat memang membuat kebijakannya. Jadi penyelenggara memang kementerian, tapi dalam hal ini kementerian menunjuk lembaga penyelenggara akreditasi. Nah, menunjuk lembaga akreditasi di mana dia akan menilai secara mandiri berdasarkan standar akreditasi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan gitu. Jadi bukan Kementerian Kesehatan sendiri yang menilai, lembaga yang mandiri itu yang akan melakukan penilaiannya berdasarkan standar mutu yang sudah ditetapkan. Jadi pertama-tama memang Fasiankes harus menyiapkan dulu nih. Ada 3 kegiatan penting dalam akreditasi. Yang pertama adalah kegiatan persiapan akreditasi. Jadi di mana Fasiankes itu menyiapkan dirinya dalam memenuhi beberapa elemen penilaian. Jadi di dalam standar akreditasi itu ada elemen-elemen penilaian yang akan dinilai gitu ya. Nanti siapkanlah dokumen-dokumen dan lain-lain. Jadi persiapannya harus disiapkan dari jauh-jauh sebelum akreditasi atau penilaian itu sendiri dilakukan. Lalu yang kedua, pelaksanaan akreditasi. Tadi pelaksananya adalah lembaga penyelenggara akreditasi. Jadi nanti mereka melakukan penilaian berdasarkan standar yang dari kita nih. Gimana puskesmas, klinik dan labkes sudah memenuhi belum elemen penilaian yang ada di standar. Lalu yang ketiga, kegiatan pasca akreditasi. Jadi setelah dilakukan penilaian, si Fasiankes akan mendapatkan status akreditasinya. Kalau dia memang terakreditasi, statusnya apa nih? Paripurna, madya gitu ya. Jadi ada status-status akreditasinya. Nanti ada juga rekomendasi yang diberikan oleh masing-masing lembaga yang memiliki surveyor. Jadi kan yang melakukan penilaian nanti ada orang-orang atau surveyor-surveyor yang dimiliki oleh lembaga. Jadi dia turun dapat surat tugas dari lembaga nih. Kalau si Fasiankes sudah mengajukan pendaftaran,
nanti lembaga akan menurunkan surveyor-surveyornya untuk melakukan penilaian. Nah, di dalam penilaian itu nanti kalau ada rekomendasi dari surveyor, di pasca akreditasi itu diharapkan Fasiankes menindaklanjuti agar memang pelayanannya akan lebih baik gitu. Syarat mutlak berarti syarat yang harus dipenuhi ya oleh Fasiankes. Sebenarnya untuk persiapan itu si Fasiankes sendiri tadi ya sudah disebutkan, ayo siapkan sendiri aja, tidak begitu sulit. Kegiatan-kegiatannya ada pengisian self assessment, penyusunan program mutu, lalu pengukuran, siapkan indikator mutu dan dilaporkan, dan siapkan juga pelaporan insiden keselamatan pasien. Nah, syarat mutlaknya nanti Fasiankes harus siap nih sebelum melakukan penilaian atau sebelum melakukan pendaftaran, dia harus memiliki izin. Pasti harus memiliki izin dulu. Sekarang kan ada izin berusaha namanya ya, nomenklaturnya. Jadi sudah memiliki izin, jangan lupa Fasiankes harus meregistrasikan ke Kementerian Kesehatan. Jadi mudah lewat link registrasi Fasiankes, Puskesmas Klinik dan Labkes itu melakukan registrasi sehingga dapat nanti nomor registrasinya. Setelah memiliki izin dan terregistrasi, jadi ada persyaratan-persyaratan sebenarnya di saat pendaftaran juga sudah dipenuhi ini oleh Fasiankes. Misalnya kepala puskesmas itu memang harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S1 kesehatan. Lalu kalau untuk klinik, penanggung jawabnya harus tenaga medis. Itu sebenarnya sejak awal perizinan sudah harus dipenuhi ya oleh Fasiankes. Lalu selanjutnya semua tenaga medis dan nakes itu harus punya STR dan SIP yang berlaku. Itu juga harus ya, karena memang itu sejak awal dan itu juga ada ketentuannya di tingkatan undang-undang sendiri sudah ada. Jadi selain STR dan SIP juga siapkan masuki data-data sarana prasarana dan peralatan itu dalam aplikasi Aspaknya Kementerian Kesehatan. Jadi karena apa? Kita mau tahu nih kalau nggak didaftarkan di Aspak, kita nggak ngerti kemampuan pelayanan yang diberikan oleh Fasiankes itu sampai sejauh mana. Misalnya untuk klinik utama, kan diakreditasi juga ada spesialisnya apa saja. Kalau tidak dimasukkan, nanti nama-namanya sudah ada SIP, lalu alat kesehatan, sarana prasarananya juga dimasukkan. Biar kita tahu, oh klinik utama ini kemampuannya sejauh ini. Jadi Aspak, aplikasi Aspak untuk aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan harus diisi. Lalu ada juga pelaporan INM, tidak sulit juga karena sering dilakukan oleh tenaga kesehatan, seperti misalnya cuci tangan, memakai alat pelindung diri, seperti itu tidak sulit juga ya untuk puskesmas, untuk klinik, untuk labkes itu masing-masing berbeda. Nanti ada di INM masing-masing pelaporannya dan juga insiden keselamatan pasien. Kalau memang tidak ada insiden keselamatan pasien, dilaporkannya nihil saja, tapi harus tetap dilaporkan. Artinya aware ya Fasiankes terkait dengan hal-hal tersebut. Ya nanti kan persiapan itu perlu dilakukan mungkin oleh Fasiankes ya. Dan kita juga ada 13 lembaga Mbak. Ada 13 lembaga penyelenggara akreditasi dan mereka juga memiliki surveyor. Nah, surveyornya itu sudah tersebar belum di seluruh Nusantara? Ada beberapa yang sudah tersebar di seluruh provinsi gitu ya ada. Jadi nanti kita juga dibantu oleh sistem informasi nanti dalam penyelenggaraannya. Jadi mudah-mudahan sih bisa terjangkau ke seluruh Nusantara ini, dan lembaga penyelenggara akreditasi juga sebentar lagi juga akan melakukan pelatihan-pelatihan untuk surveyor barunya nih supaya semua Fasiankes kita bisa siap untuk diakreditasi. Ya, tentu saja tadi persyaratan sudah harus disiapkan ya. Kalau sudah disiapkan semua persyaratannya, tinggal pimpinan Fasiankes itu melakukan pendaftaran, milih dari 13 lembaga penyelenggara akreditasi itu, mau yang mana yang dia pilih itu bebas Fasiankes untuk memilih. Lalu setelah itu, setelah dipilih, lembaga penyelenggara akreditasi akan merespon. Lalu sistem kami, sistem informasi untuk akreditasi ini akan mencari surveyor yang terdekat dengan Fasiankes yang bersangkutan gitu ya.
Jadi nanti pada saat pendaftaran si pimpinan itu juga selain melakukan permohonan, jangan lupa melampirkan hasil self assessment dan juga kalau memang perpanjangan akreditasi jangan lupa melaporkan PPS-nya gitu ya. Itu biasanya sih yang sudah akreditasi sudah paham gitu ya. Self assessment dan surat permohonan masukkan pada saat pendaftaran, nanti direspon, sistem akan mencari surveyor yang terdekat, lalu lembaga juga akan melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang sudah dimasukkan oleh masing-masing Fasiankes, lalu dilakukan kesepakatan, biasanya ada penandatanganan kapan, tanggal berapa disepakati akan dilakukan penilaian ya. Dan lembaga juga sesudah surveyor dapat, lembaga juga akan membuat surat tugas bagi surveyor tersebut. Lalu si survei sesuai dengan tanggal yang disepakati melakukan penilaian turun ke lapangan. Nanti ada caranya, kita hibrid ya, ada yang daring sebelum melakukan luring dulu, lalu setelah itu luring untuk verifikasi lapangan. Hasil daripada survei yang dilakukan oleh surveyor itu harus dilaporkan melalui aplikasi lagi. Nah, jadi dilaporkan ke lembaga. Lembaga nanti akan melakukan verifikasi oleh masing-masing verifikatornya, selanjutnya memberikan rekomendasi untuk penetapan penilaian. Jadi hasil dari surveyor diverifikasi oleh verifikator lembaga, keluarlah rekomendasi. Nah, lembaga itu berdasarkan hasil rekomendasi itu mengirimkan kepada aplikasi lagi, dan setelah itu melakukan ke Kemenkes nanti ada penetapan juga dari hasil rekomendasi itu, keluarlah e-sertifikat. E-sertifikat itu selain diberikan kepada Fasiankes yang bersangkutan, juga ditembuskan kepada Dinas Kesehatan sebagai bagian dari pembinaan pengawasan gitu. Jadi nanti lewat sistem sendiri. Jangan sampai sudah ngerti ini ada di Fasiankes di wilayahnya dengan status akreditasi seperti ini, tapi daerahnya nggak paham gitu ya. Jadi kita tembuskan ke mereka sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan. Yang tidak menyenangkan dulu ya Mbak, yang mahalnya nanti. Yang tidak menyenangkan itu mungkin karena ini sebenarnya tujuan dari akreditasi tadi kan menumbuhkan budaya mutu. Jadi sebenarnya akreditasi itu memotret budaya mutu yang tenaga kesehatan ataupun tenaga-tenaga dalam Fasiankes itu lakukan dalam pemberian pelayanan. Jadi sebenarnya budaya itu kalau memang sudah dilakukan secara terus-menerus tiap hari, artinya kata-kata tidak menyenangkan itu tidak ada, malah menyenangkan ya. Buktikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh sumber daya manusia yang di dalam Fasiankes itu memang baik gitu, sehingga dipotret dilakukan penilaian oleh lembaga yang ditunjuk oleh negara gitu ya, memang hasilnya baik gitu. Artinya kan menyenangkan ya kalau memang ya kita melakukan kegiatan budaya ini baik dan dinilai juga sesuai baik, artinya itu menyenangkan. Nah, yang mahalnya ini nih, sebenarnya kita sudah menetapkan, Kementerian Kesehatan sudah menetapkan tarif untuk akreditasi. Kalau kita lihat tarif saat ini yang ada, ini sudah berkoordinasi juga dengan Kementerian Keuangan dengan memakai standar-standar pakem-pakem yang ada, itu jauh sekali dibandingkan akreditasi sebelumnya yang dilakukan. Jadi biayanya tidak mahal. Dan yang mahal itu biasanya Fasiankes itu pada saat persiapan akreditasinya. Ada pembimbingan, ada pendampingan gitu ya. Itu ya biasanya biayanya bisa lebih mahal dari akreditasinya itu sendiri. Nah, Kementerian Kesehatan sudah melakukan kegiatan untuk pembinaan persiapan akreditasi ini. Salah satunya mungkin Mbak Andini lewat kita ini ya, radio ini, salah satu lewat ini. Nanti mungkin kita akan ada talk show, lalu lewat Instagram dari Badan Direktorat Mutu juga informasi itu selalu disampaikan. Sobat Healthies bisa ya melihat Instagram kami dari Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan, dan di sana juga ada beberapa hal dan percakapan juga bisa dibuka. Apakah ada kebingungan atau ada kendala dalam persiapan akreditasi bisa, dan itu tidak dipungut biaya sama sekali gitu ya. Dan lewat Zoom juga kita secara periodik melakukan kegiatan-kegiatan persiapan akreditasi, termasuk lewat YouTube. Silakan untuk INM
indikator nasional mutu, bagaimana cara persiapannya, untuk mengisi aspak, bagaimana caranya, untuk penyampaian indikator keselamatan pasien, bagaimana caranya, bisa dibuka di YouTube, kan bisa berkali-kali dilihat kembali. Insya Allah Fasiankes bisa mempersiapkan itu dengan tidak biaya yang mahal, sehingga biaya pure hanya untuk akreditasinya saja. Ya, terima kasih. Sampai saat ini ya, untuk yang terakreditasi sebelum COVID-19 nih, karena kan kita terkendala 3 tahun ya sebelum COVID-19 itu, puskesmas yang terakreditasi itu ada 9.153 puskesmas dari jumlah seluruh puskesmas 10.321, artinya alhamdulillah sudah banyak juga ya puskesmas yang terakreditasi. Sedangkan untuk klinik memang masih sedikit. Klinik terakreditasi itu 179 dari 7.032 klinik yang teregistrasi ini ya, dari hasil registrasi yang di Indonesia. Jadi 7.032 yang teregistrasi itu hanya 179 yang terakreditasi. Sedangkan untuk laboratorium kesehatan yang terakreditasi itu 327 dari seluruh Labkes, seluruhnya ada 1.487. Jadi memang ketinggalan, masih kita harus prosesnya memang masih banyak ya, masih banyak yang belum terakreditasi. Dan untuk kegiatan untuk roadmap itu yang telah dibuat oleh setiap kabupaten kota di seluruh provinsi yang mengusulkan dan menjadwalkan survei akreditasi bagi Fasiankes untuk maju mengikuti survei akreditasi di tahun 2023 sampai 2024 ini. Jadi sebenarnya jauh-jauh di kabupaten kota itu juga sudah menyusun roadmap-nya mungkin ya, tapi itu tidak menutup kemungkinan juga, karena untuk pendaftaran kan bisa langsung oleh Fasiankes melalui sistem informasi kita. Ya, kita sudah mempunyai keputusan Menteri Kesehatan terkait dengan tarif survei akreditasi selain rumah sakit ya. Jadi ada puskesmas, ada klinik, ada laboratorium kesehatan, dan UTD sebenarnya juga ditetapkan tarif akreditasi untuk tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi. Tapi untuk tempat praktek mandiri dokter gigi, karena nanti sistemnya pure online sehingga tidak ada biaya sama sekali, dan saat ini sedang digodok karena berintegrasi juga dengan Satu Sehat, jadi dikecualikan dari tempat praktek mandiri. Biaya yang ada untuk puskesmas itu sudah ditetapkan 15.840.000 gitu ya. Jadi biaya untuk kegiatan akreditasi. Lalu untuk klinik 7.920, 7.920.000. Untuk Labkes tergantung dia Labkesnya yang termasuk dalam klasifikasi utama atau pratama. Untuk yang utama ini sama seperti puskesmas 15.840.000, sedangkan yang pratama itu 9.900.000. Begitu juga UTD ini sama dengan Labkes, untuk yang utama 15.840.000, Madya dan Pratama ini 9.900.000. Dan ini tentu saja di luar akomodasi dan transportasi ya, tapi nanti sistem yang mencari supaya surveyor yang akan mengunjungi Fasiankes itu di wilayah yang sama dengan Fasiankes. Jadi biayanya sudah ditetapkan, mudah-mudahan ini bisa tidak menjadi kendala juga buat Fasiankes pada saat persiapannya. Ya, bisa. Justru lembaga itu yang memilih Fasiankes. Nanti setelah dipilih lembaganya yang mana, lalu nanti sistem lalu yang mencari surveyor lembaga itu yang ada di dekat Fasiankes yang mana, itu baru sistem yang mencari. Tapi sebenarnya Fasiankes sendiri yang menentukan dia lebih nyaman dinilai oleh lembaga penyelenggara akreditasi yang mana, dia sendiri yang menentukan. Ya, jadi untuk masing-masing Fasiankes memang agak berbeda-beda ya. Untuk jumlah surveyor semua hampir sama, 2 surveyor yang akan turun, tapi harinya ini yang berbeda. Untuk puskesmas ini 3 hari, 1 hari daring,
Jadi dokumen-dokumen tuh sudah dikirim semua, nanti surveyor akan menerima, jadi daring dan paparan dari setiap Fasiankes juga daring, lalu 2 harinya luring. Jadi surveyor hadir pada hari kedua dan hari ketiga untuk melihat telusur yang melakukan telusur ke Fasiankes tersebut. Untuk klinik itu 2 hari, 1 hari daring dan 1 hari luring, makanya tadi biayanya beda ya Mbak ya. Lalu untuk labkes itu untuk laboratorium pratama 2 hari, 1 hari daring, 1 hari luring, dan yang untuk laboratorium utama 3 hari, 1 hari daring dan 2 hari luring. Sama ya tadi biayanya juga berbeda. Begitu juga dengan UTD ya hampir sama. Untuk yang utama itu 3 hari, 1 hari daring, 2 hari luring, sedangkan untuk Madya dan Pratama itu hanya 2 hari, 1 hari daring, 1 hari luring. Kalau saat ini yang sudah siap, sebenarnya ada 600 surveyor yang sudah siap melakukan, karena sebelumnya kita kan sudah ada surveyor. Dulu pelaksanaan akreditasi sebelum pandemi COVID-19 memang sudah diselenggarakan, dulu lembaganya memang masih dibuat oleh Kemenkes, ada komisi akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, jadi sudah menghasilkan beberapa surveyor, dan surveyor yang lama itu juga sudah mendapatkan refreshing dari Kementerian Kesehatan, sehingga surveyor itu insya Allah sudah siap, hanya menyesuaikan standar saja. Dulu standarnya kan beda, agak banyak dulu standarnya, sekarang lebih sedikit standarnya, kita refreshing kembali, kemarin sudah pelaksanaannya 3 hari, dan mudah-mudahan 600 surveyor itu akan siap ya melakukan survei, sambil nanti lembaga akan melakukan pelatihan untuk menambah survei yang baru. Untuk yang daerah terpencil tertinggal ya, ini memang sebenarnya sama aja sih Mbak, untuk standar itu mau di daerah perkotaan, pedesaan, karena mutu ya. Mutu itu kan bagaimana pasien menerima pelayanan yang standarnya sama dong. Tidak usah di kota, di desa, ataupun di daerah terpencil, standar itu tetap sama. Akan tetapi kendala yang ada di daerah 3T itu memang untuk wifi ya, untuk jaringan. Nah itu biasanya memang kendalanya di jaringan, sehingga proses daringnya agak sulit nih. Tapi memang kita di di standar kita dan juga di beberapa juknis kita juga, untuk yang puskesmas mungkin yang memang bisa full luring ya 3 hari ya. Karena memang mau nggak mau ya puskesmas itu memang miliknya pemerintah daerah juga, sehingga harus siap tuh dengan kendala jaringan. Tapi untuk yang klinik memang kita tidak menyiapkan luring full 2 hari, karena walaupun ada milik pemerintah juga, ini kebanyakan memang lebih ke arah milik swasta. Jadi mudah-mudahan klinik bisa menyiapkan ya jaringannya, sehingga 1 hari daringnya itu bisa terlaksana, karena beda kan nanti luring dan daring, biayanya pasti berat nanti akan ke klinik ya. Jadi kita memang untuk yang puskesmas kita perkenankan untuk luring 3 hari gitu. Sedangkan untuk yang dan DTPK memang kebanyakan, walaupun ada juga ya, kebanyakan memang puskesmas yang ada di sana. Kalau kita melihat juknisnya memang kalau diare akreditasi itu memang 12 bulan ya INM-nya ya. Tapi kita sudah melakukan relaksasi, karena untuk percepatan akreditasi di bulan Mei ini kita sudah mengeluarkan surat edaran Dirjen. Surat edaran Dirjen yang mungkin baru keluar ini SE 7012 tahun 2023, di mana di lampiran belakangnya ada relaksasi-relaksasi. Jadi untuk diagnosis center mungkin karena bulan Maret nanti 3 bulan lakukan laporan INM, nanti mungkin untuk untuk akreditasinya kalau terhitung 3 bulan, Maret, April, Mei, mungkin Juni atau Juli bisa mendaftarkan untuk akreditasinya. Cukup 3 bulan melaporkan INM sudah bisa memenuhi persyaratan untuk mulai dinilai akreditasinya. Jadi sebenarnya saat ini masih voluntary sifatnya ya. Jadi
apa namanya, walaupun kita ke depannya maunya mandatori nih supaya dinilai juga, mudah-mudahan kita punya sistem yang baik juga ya Mbak Andini ya. Kita akan perbaiki terus ke arah nanti pembiayaannya gimana caranya jangan terlalu tinggi gitu ya, seperti TPMD ini kan sudah full secara online gitu ya. Saat ini memang masih voluntary dilakukan, terutama untuk fasiankes yang bekerja sama dengan BPJS. Konsepnya memang akreditasi ini budaya mutu, artinya enggak karena bekerja sama dengan asuransi atau BPJS pun harusnya sudah berani ya maju untuk dinilai gitu ya. Tapi saat ini memang kebutuhannya memang ke arah sana, silahkan fasiankes yang memang akan memperpanjang kerjasamanya dengan BPJS itu kan ada kewajiban untuk terakreditasi untuk 2024 nanti bisa dimulai karena kita punya surat edaran 652 yang masih melindungi fasiankes sampai akhir tahun ini gitu. Jadi sampai akhir tahun ini semua fasiankes yang belum terakreditasi karena kendala COVID-19 ini memang kita lindungi dengan SE 652 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi terbaca fasiankes tersebut sudah terakreditasi sehingga kerjasamanya sampai akhir tahun ini bisa dilakukan. Tapi untuk tahun depan siap-siap karena memang persyaratan untuk kerjasama itu adalah akreditasi ini. Kalau sanksi secara eksplisit memang tidak ada, tapi tentu saja beberapa asuransi komersial pun memang mempersyaratkan akreditasi untuk beberapa fasiankesnya ya. Mungkin ke arah sana dan juga ini bagian dari pembinaan pengawasan nanti yang akan kita lakukan Mbak Andini. Mudah-mudahan pemahaman akan budaya ini juga bisa tersosialisasi dengan baik. Salah satunya lewat akreditasi, walaupun ada instrumen lain ya untuk yang menilai mutu pelayanan ini baik atau tidak, salah satunya adalah lewat pembinaan pengawasan yang rutin diselenggarakan baik oleh Kementerian Kesehatan maupun pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Undang-undang kita sendiri sudah membuka ranah itu ya. Kalau ada yang merasa dirugikan dengan pelayanan, sebenarnya sudah ada kanal-kanal yang sudah disiapkan, Ibu. Termasuk salah satunya ke Dinas Kesehatan, ada tenaga pengawas. Untuk rumah sakit apalagi sangat rigid sekali untuk pelaporan itu. Jadi dan di setiap fasiankes untuk akreditasi ini sebenarnya kita juga menyiapkan ada nggak pelaporan dari pasien sendiri gitu ya sebagai tools dia kalau memang dia menyatakan tidak puas akan pelayanan di satu fasiankes, sebenarnya harusnya fasiankes itu punya pengaduan. Itu salah satu penilaian dalam akreditasi seperti itu. Itu kebutuhan untuk mereka begitu ada yang melaporkan pasien tidak puas dengan pelayanannya untuk penjagaan mutu internal fasiankes itu sendiri. Mana nih tidak puasnya? Jangan sampai memang pelaporan itu nanti ternyata memang berbuntut ada insiden keselamatan juga. Itu yang tidak kita harapkan. Jadikanlah ketidakpuasan itu sebagai pelajaran dari fasiankes untuk menilai secara internal dulu. Walaupun sebenarnya kanal untuk dibuka secara eksternal pun bisa dilakukan. Salah satunya kan pemilik wilayah ada di sana ya, Dinas Kesehatan bisa dilaporkan. Mungkin itu untuk rumah sakit, apalagi ada badan pengawas rumah sakit yang bisa menerima laporan ketidakpuasan akan pelayanan rumah sakit. Begitu juga ada Dinas Kesehatan yang mempunyai tusi juga pembinaan pengawasan terhadap rumah sakit. Ya, baik. Untuk Zoom, untuk pertemuan secara sosmed pasti ada ya, tadi sudah disebutkan. Ada beberapa sosial media yang sudah kita siapkan, Instagram dan YouTube tadi yang sudah memang dikerjakan. Instagram mungkin bisa ke Instagram @ditmutuyankes, lalu kanal YouTube-nya Mutu juga bisa ke link kemkes.go.id, media Mutu Yankes itu bisa dilihat. Lalu juga untuk yang email juga email ditmutuyankes@gmail.com itu bisa dipakai untuk bisa langsung tanya jawab atau media untuk pembinaan. Selain itu juga kami secara kesinambungan juga mengundang
dari asosiasi kita undang juga, dan juga Dinas Kesehatan tentu saja sebagai pembina untuk melakukan pembinaan terhadap Fasiankes di wilayahnya dalam melakukan persiapan akreditasi. Jadi Zoom ini nanti biasanya kita ada undangan, undangan itu kita kita tujukan ke Dinas Kesehatan, dan di dalamnya juga ada beberapa klinik yang langsung diundang oleh Dinas Kesehatan karena kita tidak mungkin mengundang langsung ke klinik. Jadi Dinkes biasanya mengundang Fasiankes di wilayah kerjanya, dan juga kita ke asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, kita undang juga untuk anggota-anggotanya juga ikut, dan itu akan kesinambungan dalam 1 bulan. Bulan kemarin selama bulan Ramadan kita 2 kali melakukan pembinaan, lalu mudah-mudahan nanti untuk akreditasi kalau memang sudah mulai jalan, mudah-mudahan kita juga bisa fokus nih terus melakukan pembinaan sambil lembaga juga akan fokus tetap melatih surveyornya, sehingga banyak Fasiankes yang akan ready, siap untuk dilakukan penilaian. Ya, mungkin ini langsung kepada Fasiankes mungkin ya. Jadi kepada Fasiankes mungkin imbauannya untuk segera mempersiapkan diri dan mendaftarkan Fasiankesnya untuk dilakukan akreditasi secepatnya, takutnya ngantri nanti. Jadi persiapkan yang tadi sudah ada di kebijakan kita, mulai dari Permenkes 34 tahun 2022 sampai instrumen hukum turunannya, di situ sudah sangat rigid sekali, termasuk substansi yang tadi kita bicarakan sebenarnya sudah ada di sana. Lalu yang kedua, nggak usah takut diakreditasi, buktikan bahwa pelayanan yang Fasiankes berikan itu memang sudah sesuai dengan standar ya. Akreditasi itu tidak sulit, dan juga biayanya juga masih bisa terjangkau. Sebaiknya sebaliknya, akreditasi itu sangat menyenangkan karena budaya yang kita lakukan dengan baik itu terpotret juga memang sesuai dengan standar. Dan untuk masyarakat, semoga tetap mendukung akreditasi yang diselenggarakan. Mangga dipilih Fasiankes yang sudah terakreditasi juga, dan mudah-mudahan akreditasi yang kita lakukan ini sesuai dengan keinginan, yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasiankes di seluruh Indonesia memang memiliki mutu dengan mempertimbangkan keselamatan pasien.